Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya 10 saham yang bagus yang bisa kita pegang di tahun 2025 ya teman-teman. Tentu saja disclaimer dulu bahwa saham ini adalah pilihan ya, pandangan saya ya. Belum tentu benar juga teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bandingkan dengan beberapa pendapat yang lain ya. Dan 10 saham bagus ini menurut saya adalah bagus dalam sisi fundamental, kemudian secara teknikal juga bagus, dan potensi kedepannya juga masih lumayan bagus ya. Nah, saham-saham yang bagus itu adalah saham-saham yang secara tren jangka panjang itu masih kuat teman-teman. Bukan trennya menurun ya, paling tidak 3 tahun atau 4 tahun ke belakang itu trennya masih bagus. Walaupun dia terkoreksi, tapi dia masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau untuk saham-saham yang secara bisnis juga redup ya teman-teman juga harus hati-hati ya, karena kondisi sekarang ya di global juga nggak menentu ya, kadang beberapa isu itu langsung bisa membuat harga saham jatuh ya, seperti kemarin perang dagang antara Amerika dan Cina, langsung banyak saham-saham yang nyungsep ya. Apalagi kondisi ekonomi kita juga nggak bagus-bagus amat teman-teman ya, bahkan boleh dibilang kurang bagus lah ya, karena ya, rupiah juga tertekan, sudah hampir berapa sekarang ya, 17.000 kalau nggak salah ya, 16.000 sekian lah ya. Dan belum nanti hutang jatuh tempo yang di bulan Juni itu ya, kalau pemerintah gagal bayar itu bisa berakibat fatal juga ya terhadap IHSG ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dulu, jangan FOMO, jangan juga mudah tergoyahkan ya oleh beberapa isu yang kadang memang dibuat untuk menaikkan suatu saham. Nah, kalau teman-teman fokus ya di saham-saham yang bagus, fundamental bagus, itu teman-teman nggak perlu keluar masuk ya, nggak perlu jual beli gitu ya. Ya, teman-teman tinggal fokus di jumlah lotnya saja, nambah jumlah lot. Kalau harga sahamnya turun, kita nambah jumlah lot. Jadi jumlah lot kita di saham tersebut tuh makin lama makin banyak, itu udah portofolio kita akan tumbuh. Apalagi kalau sahamnya itu nanti bagi dividen yang cukup besar, misalnya di atas 7% atau di atas 10%, itu udah luar biasa ya. Nah, saham-saham yang bagus itu seperti apa teman-teman? Saya tetap merekomendasikan saham-saham sektor perbankan teman-teman ya. Nomor satu adalah BCA ya. BCA itu wonderful company bener nih. Walaupun harga sahamnya sudah 8.600 ya. Makanya ketika saham BCA ini terkoreksi di 7.200, ini udah banyak yang masuk teman-teman. Di bawah 8.000 ini udah banyak yang masuk ya. Nah, sekarang kena profit taking di 8.600-an nggak masalah, tapi ini tren jangka panjangnya bagus teman-teman. Coba kita lihat ya, BCA itu udah turun dari ya 11.000 ya, trennya patah di sini, dan ini mulai bangkit lagi di sini ya. Nah, nanti kalau kita mulai bangkit lagi di sini, jadi ternyata dia support kuatnya di sekitar 8.000-an atau 7.800 terendah ya kemarin. Nah, ini dia bisa bangkit lagi nih teman-teman. Kalau bangkit lagi ke 11.000, potensinya udah lumayan besar ya. Kemudian yang kedua adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini juga bagus teman-teman. Dari sisi dividen bagus, walaupun trennya juga patah ini ya, sama kayak seperti BCA, tapi ini ada potensi untuk naik ya. Teman-teman yang perlu dicermati adalah kinerja di triwulan 1 teman-teman ya. Kalau triwulan 1 agak berat ya teman-teman, kemungkinan saham-saham perbankan masih akan tertekan teman. Walaupun tertekan, ini kita belajar dari krisis COVID kemarin di tahun 2020, saat sektor perbankan juga tertekan cukup besar, nggak nyampe 1 tahun udah balik teman. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kemudian BRI juga lumayan bagus. BRI ini lumayan bagus juga ya, tapi trennya dia patahnya udah paling besar nih BRI ini ya, tekanannya paling besar ya. Nggak tahu ini saya kenapa ini BRI ini trennya patahnya paling besar ya. Cuma kalau dia balik ke 6.400, ini udah cuan lebar teman-teman.
Coba kita lihat 2020 ya. 2020 ini di BRI di 2100 ya. Tetapi dalam waktu 1 tahun dia udah balik ke 4900, lebih tinggi ya. Jadi belajar dari krisis itu penting teman-teman. Kemudian BNI ini juga lumayan bagus nih, patahnya juga mirip-mirip BRI. Coba kita lihat 2020 dia diturun di sini di 1700 dan dia baliknya ke harga semula, masih belum ya. Ada yang 5000 ya, sekarang masih 4900, tertinggi 4900, habis itu koreksi lagi dan ini mulai naik lagi. Ini kalau balik ke 4900 lumayan. Nah, berikutnya adalah ini teman-teman, sektor komoditas ya, ada AAD, PTBA. Nah, ini bagus-bagus nih teman-teman karena dividennya jumbo ya, walaupun harga sahamnya naik turun. Nah, ini bagus ini ya. PTBA itu sempat naik di 4600 di tahun 2022, koreksi di 1800 saat Covid. Nah, sekarang sudah mulai mantul lagi di 2700 dan dividennya wih mantap. Kemudian AAD juga bagus, walaupun dia tahun ini nggak bagi dividen ya, tapi tahun depan dia bagi dividen. Nah, ini baru launching di sini, terendah di 5500. Ini kalau teman-teman masuk di 5500 saja udah cuan lebar. Kemudian ITMG. ITMG ini juga bagus teman-teman. Nah, ini chartnya dia udah sempat naik ya, naik tinggi, habis itu dibanting lagi nih ya. Tunggu aja nih teman-teman, kalau mau di 21.400 sikat aja nih ITMG. PTBA, ITMG, AAD, apalagi ya. Yang ini yang komoditas saya lebih seneng yang dividennya cukup besar teman-teman. Kalau yang dividennya kecil kurang recommended ya. Karena apa? Harga komoditas itu kan fluktuatif banget ya. Kayak ITMG, kemudian Hexa lumayan ya. Hexa ini dividennya juga di atas 7% ya, bahkan di atas 10% nih Hexa. Nah, ini udah melejit nih ternyata ya Hexa. Kemarin yang masuk di 4000 udah cuan di atas 10% ya. Nah, tapi kalau teman-teman hold jangka panjang pun nggak masalah nih Hexa ya. Ini coba ini 2020 dia turun di mana ini? Nih di 2800. Ternyata udah naik sampai 7000. Terus itu koreksi lagi. Nah, ini udah mulai naik lagi. UNTR walaupun dividennya nggak terlalu besar, ini secara bisnis juga bagus teman-teman ya, karena dia punya pegang beberapa komoditas ya, termasuk emas, kemudian tambang-tambang yang lain ini juga banyak ya UNTR. Dan dia sempat juga bagi dividen jumbo ya di tahun 2023 itu setelah Covid itu. Kinerja 2022 tuh yang luar biasa bagus, dividennya besar banget. Itu panen besar tuh yang pegang UNTR. Jadi itu ya teman-teman untuk sektor perbankan dan sektor komoditas. Sektor yang lain teman-teman bisa cari ya. Jadi kalau saya rekomendasi beberapa sektor itu. TAPG juga bagus ya. TAPG ini dia di bisnis kelapa sawit, tapi dia udah naik cukup tinggi nih ya. Wow, udah melejit ya TAPG ini ya. Ini kalau kita lihat secara ini, udah melejit tinggi, kemungkinan nanti rawan ya koreksi ya ini TAPG ini. Tapi kalau dari sisi dividen kayaknya lumayan juga nih TAPG. Kemarin sempat saya ini ya. Kemudian saham apa lagi ya? Adro ini walaupun dia udah nggak pegang sektor batubara, tapi secara manajemen ini Adro luar biasa ya. Nanti kalau udah dapat proyek yang besar ini pasti naik teman-teman. Saham Adro ini naik. Mumpung koreksi seperti ini, masuk aja teman-teman di 1600. Oke ya, itu dulu teman-teman tuh review pagi ini ya, 10 saham yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk di hold di tahun 2025, dan
Kalau bisa untuk jangka panjang ya, minimal 3 tahun atau 4 tahun ya. Makanya investasi saham itu harus pakai uang dingin teman-teman. Jangan sampai pakai uang yang panas ya. Uang hutang, apalagi pakai margin, pakai short selling itu udah habis nanti dana teman-teman. Jadi jangan trading juga, jangan scalping. Itu akan membuat portofolio teman-teman cepat habis ya. Kalau nggak percaya ya silakanlah 10% aja lah dari portofolio teman-teman mau trading scalping. Nanti kalau udah 1 tahun coba tumbuhnya berapa atau udah habis ya. Kalau udah habis nanti teman-teman baru paham ya. Oke ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.